Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tugas projectnya, yaitu presentasi untuk tugas laporan yang diberikan dari mata kuliah sistem transportasi dari dosen Ibu Agustina Wajan ini yang berjudul ekspor dan keselamatan transportasi. Adapun tugas ini yang buat saya sendiri, Heru Widianto dan Agus Setiawan. Kemudian untuk daftar isi sendiri di dalamnya ada lima bab ya. Yang pertama adalah bab satu pendahuluan, kemudian bab kedua tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga eh, metodologi penelitian, kemudian bab empat hasil dan pembahasan, dan selanjutnya di bab lima ada kesimpulan dan syarat. Yang pertama adalah bab satu pendahuluan. Di dalam bab satu pendahuluan ini terdapat latar belakang di mana ini ceritakan kondisi Jalan Ahmad Yani Batam ya di Kota Batam, yang kebetulan memang saya sendiri bertugas di Kota Batam yang uh, ini ya mereview dari hasil pantauan saya gitu ya yang setelah Mas Agus untuk survei lokasi Jalan Ahmad Yani. Uh, Arteri logistik dan komuter utama di Jalan Ahmad Yani fungsi sebagai urat nadi transportasi di Batam, menghubungkan pusat industri dengan area pendidikan padat. Tingginya volume kendaraan logistik dan komuter harian meningkatkan resiko konflik lalu lintas secara signifikan. Kemudian tren kecelakaan meningkat, sehingga berdasarkan data awal terdapat peningkatan insiden kecelakaan yang konsisten dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlunya investasi teknis yang berbasis data untuk menurunkan angka fatalitas dan banyak meningkatkan kecelakaan yang nantinya akan menimbulkan fatality. Kemudian opsi identifikasi black spot, di mana ini diperlukan analisis teknis mendalam untuk mengidentifikasi segmen jalan dengan tingkat resiko tertinggi guna menentukan prioritas perbaikan fasilitas keselamatan jalan tahun 2002. Kemudian di dalam hal juga ada rumusan masalah dan tujuan. Di dalamnya ini ada lokasi black spot, identifikasi pemetaan di mana lokasi titik rawan kecelakaan black spot di sepanjang ruas jalan Ahmad Yani berdasarkan data histori. Kemudian faktor penyebabnya, analisis apa saja faktor penyebab utama ya, di mana terjadi kecelakaan dari aspek infrastruktur maupun perilaku pengguna jalan. Ini lebih ke sifat atau kesadaran pengguna sendiri terhadap bagaimana dia sadar terhadap keramaian atau lalu lintas yang ada di jalan penunjang. Kemudian ada rekomendasi ini memberikan usulan rekomendasi penanganan teknis dan manajemen keselamatan transportasi yang efektif guna menekan angka fatalitas. Kemudian di dalamnya juga di bab satu ada batasan-batasan penelitian. Untuk geografisnya, penelitian difokuskan secara eksklusif pada ruas Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, mulai dari persimpangan utama hingga batas area studi yang ditentukan. Kemudian untuk waktunya, untuk surveinya ini, analisis data kecelakaan lalu lintas mencakup 5 tahun terakhir ya, yaitu dari tahun 2020 hingga 2025 untuk masukan kualitas tren jangka panjang. Ini tentang data kita ambil jangka 5 tahun untuk data-data tren kecelakaan yang bisa. Kemudian fokus variabelnya seperti pada analisis asas teknis kinerja jalan dan pola perilaku pengguna jalan yang kontribusi langsung pada pembentukan titik awan ekspor. Kita lanjut ke bab 2, di sini ada tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 ini kita buat konsep sistem transportasi dan safe system ya. Jadi prinsipnya safe system approach, pendekatan holistik yang mengakui bahwa manusia dapat berbuat salah. Sistem harus dilakukan agar kesalahan tersebut tidak berujung pada kecelakaan fatal atau cedera berat melalui manajemen energi bentukan yang aman. Kemudian tanggung jawab bersama, keselamatan bukan hanya beban pengguna jalan semata. Rencana menyediakan infrastruktur, pembuat kebijakan, dan industri otomotif berbagai tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan transportasi yang pemaaf atau forgiving environment. Jadi untuk prinsip safe system approach ini memang lebih ke inilah ya. Kita untuk lebih untuk keselamatannya itu sendiri, bahwa sistem ini diciptakan supaya kecelakaan ini lebih terminimalisir. Kemudian tanggung jawab bersamanya ini adalah semua yang lingkupnya pengguna jalan ini berperan aktif sehingga kecelakaan ini tidak perlu terjadi. Kemudian statistik kecelakaan nasional dan regional. Tingkat fatalitas 27.000 lebih jiwa melayang per tahun akibat kecelakaan lalu. Akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia, seluruh Indonesia itu secara kurang lebih ya 27.000 lebih. Jadi menjadikan risiko jalan itu yang signifikan. Dan penyebab utamanya sendiri adalah yang pertama faktor manusia ya. Ini banyak sekali kelalaian yang terjadi karena memang tidak mengindahkan peraturan lalu lintas dan memang seenaknya sendiri. Kemudian untuk batas-batas kecepatan,
untuk pengendara itu memang lebih dari ini ya yang sudah ditentukan, sehingga ketika keadaannya memang ramai, ya itu sebagai eh, kita sadar diri untuk menahan diri untuk mempercepat kendaraan kita. Kemudian faktor kendaraan. Dan faktor kendaraan ini banyak saya kegagalan mekanis ya. Artinya di sini faktor kendaraan ini lebih ke perawatan dan sebagainya. Faktor infrastruktur. Kemudian soalnya faktor infrastruktur itu jalannya rusak atau begini. Nah di sini terdapat ini ya tabel atau yang menceritakan bahwa di sini ada luka ringan, luka berat, meninggal dunia ini ya untuk jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Kemudian untuk definisi dan kriteria black spot. Sehingga gini, pengertian black spot sendiri adalah black spot itu adalah lokasi rawan kecelakaan, di mana suatu lokasi angka kecelakaan tinggi dengan akumulasi kecelakaan yang terjadi pada rentang waktu tertentu dan memiliki tingkat fatalitas yang signifikan. Kriteria dan identifikasi sendiri yang pertama ada prediksi kecelakaan. Jumlah kejadian kecelakaan yang tinggi pada suatu segmen atau titik dalam periode 3 tahun. Kemudian tingkat fatalitas, keparahan korban sampai meninggal dunia atau luka ini menggunakan nilai AIG ya. Bisa dihitung dengan metode asalnya pada durasi dan konsentrasi. Cenderungan berulangnya kecelakaan pada lokasi yang sama secara terus-menerus. Parameter teknis nasional, ya ini kan dalam tabel ya, angka kecelakaan yang tinggi, bisa dari rata-rata wilayah. Kemudian panjangnya segmen jalan nasional 100 sampai 300 meter. Bobot korban naik meninggal dunia nilai bobot 12. Nah, ini adalah bagian atau inilah domainnya sebagai untuk perhitungan. Kemudian masuk di bab 3 ini adalah ada metodologi penelitian. Sehingga untuk data-data kami yang membuat laporan ini, sumber datanya dan teknik analisisnya ada yang pertama data primer. Data primer sendiri kita kumpulkan data langsung di lapangan melalui survei teknis ya. Jadi kebetulan memang beberapa minggu yang lalu saya ke sana langsung melihat kemacetan yang sering lihat dalam rentan ini, berapa kali saya ke sana di pagi dan di sore hari. Memang siangnya pas ini ya, jam-jam kosong. Pengumpulan data ini satu dari volume lalu lintas ya atau LHR pada ruas jalan utama. Kemudian geometrik jalan, lebar jalur, bahu jalan, dan kondisi marka. Inventaris fasilitas perlengkapan jalan. Kemudian data sekunder adalah data historis kecelakaan lalu lintas pada 5 tahun terakhir yang disebut pada laporan kepolisian dan memang saya melihat jurnal-jurnal dan laporan melalui internet dan sebagainya, sehingga saya mengumpulkan data sekunder ini sebagai acuan kami untuk membuat laporan ini. Kemudian ada analisis AEG dan TKS. Penentuan lokasi rawan kecelakaan menggunakan metode AEG, yaitu angka ekivalen kecelakaan atau membutuhkan biaya kesulitas. Kemudian untuk TKS itu adalah tingkat kecelakaan segmen persen volume kali. Yang selanjutnya di bab 3 ini untuk metodologi analisis yaitu Pareto dan Histogram. Prinsip Pareto ini atau hukum 80/20, di mana identifikasi 20% lokasi black spot yang menyumbang 80% total fatalitas kecelakaan. Makanya kita sebut tadi 80/20. 20 itu dari black spot, 8% adalah total fasilitas kecelakaan. Kemudian efisiensi alokasi sumber daya dengan memprioritaskan penanganan pada segmen kritis. Kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis urutan peringkat atau ranking kerawanan jalan. Kemudian untuk ini sebagai perhitungan tadi itu ya, kemudian analisis histogramnya, yaitu antara lain satu visualisasi distribusi frekuensi dengan kecelakaan sesuai dengan waktu tertentu. Kemudian jenis peak hours-nya ya, yaitu pada jam puncaknya kecelakaannya untuk perencanaan patroli petugas. Kemudian menemukan korelasi antara volume lalu lintas harian dengan tingkat risiko kecelakaan. Kemudian untuk identifikasi tren secara visual sendiri, pengguna kombinasi Pareto dan histogram memungkinkan tim teknis untuk melihat pola tersembunyi tanpa harus memproses data mentah yang kompleks. Visualisasi ini mempermudah penyajian laporan kepada pemangku kebijakan untuk langkah mitigasi yang tepat sasaran dan terukur secara strategis. Ini adalah tabel ya dalam 10 tahun terakhir, di mana di tahun 2004 ini peaknya memang tinggi ya. Sedangkan lambat tahun kemarin ke tahun 2020 ke atas menurun karena banyak sekali sistem yang sudah diterapkan sehingga meredus untuk terjadinya kecelakaan. Kemudian di bab 4 di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Di bab 4 ini analisis volume lalu lintas dan kepadatan jalan. Volume kendaraan harian berdasarkan survei teknis itu, volume harian rata-rata MHR di sektor jalan Mas ini menunjukkan lonjakan signifikan pada jam puncak pagi antara di jam
7 sampai jam 9. Dan sore hari itu dari jam setengah 5 dan sampai dengan setengah 7 ya. Kalau pagi itu memang mostly itu banyak karena memang Batam ini adalah kota industri. Jadi banyak pengendara orang berangkat kerja itu banyak sekali sehingga memang jalur-jalur di area-area tertentu macet ya, khususnya di area Jalan Ahmad Yani ini memang sangat ramai sekali. Range-nya antara pagi di jam 7 sama sore ini pada saat pulangnya karyawan-karyawan dan memang banyak anak sekolah dan karyawan. Dengan kondisi kendaraan pribadi mendominasi itu 75% dari total arus. Memang banyak di Batam ini kendaraan. Mungkin satu kakak atau keluarga itu bisa 2 mobil, bisa lebih gitu ya. Apalagi yang memang karena di sini memang cenderung lebih murah untuk kita punya mobil. Karena di sini adalah ini ya, free trade zone-nya. Jadi kita untuk mendapatkan suatu kendaraan itu jauh lebih mudah daripada dan lebih murah daripada kita di tempat lain di luar kota Batam, di luar Pulau Batam. Ya, karena kita di sini ya area FTZ ya, free trade zone. Kemudian kapasitas VS beban ya, atau V per C rasio. VS beban jalan terhadap kapasitas ini menyentuh angka 0,82 pada jam sibuk. Kondisi ini dikategorikan sebagai tingkat pelayanan atau level of service di mana arus mulai tidak stabil dan kecepatan kendaraan menurun drastis. Kemudian potensi konflik lalu lintas, tingginya kepadatan korelasi langsung dengan prediksi titik konflik analisis memberikan bahwa area black spot ini terkonsentrasi pada titik pertemuan arus di mana perubahan kecepatan mendadak sering terjadi. Memang yaitu antara kesadaran tadi sendiri ya, karena mungkin tergesa-gesa atau sebagaimanapun atau karena karyawan pulang ini kan banyak tidak stabil untuk ini ya apa namanya kecepatan daripada kendaraan yang ada di lajur. Kemudian untuk analisis Pareto, identifikasi black spot, ini lokasi kritisnya dominasi kecelakaan terpusat pada segmen, kalau kita lihat di gambar sisi kanan itu segmen kilometer 4 plus 200 sampai dengan 4 plus 600 ya. Jadi di segmen 4 ini memang profit gitu ya, karena di situ di jarak range-nya 1 kilo itu, di situ adalah benar-benar perempatan di mana ya memang area dari perempatan yang lain di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini yang paling kredit adalah di segmen 4. Segmen 4 ini menghubungkan antara ini ya area Sukajadi dan Jalan area Sukajadi dan Sudiampal. Ya, memang area itu sangat kredit. Bahkan kredit sekali ketika jam-jam tertentu yang tadi kita bahas. Memang sangat padat sekali. Nah, kemudian prinsip Pareto, akumulasi presentasi menunjukkan bahwa 20% panjang jalan menyumbang hampir 80% dari total kejadian kecelakaan. Itu tadi yang antara 20 per 80. Ya, sepanjang jalan 20%, 80%-nya itu saya menjadi kecelakaan ringan dengan berat dan sampai berat. Sehingga rekomendasi strategis yaitu menentukan prioritas penanganan infrastruktur difokuskan pada titik dengan frekuensi air tertinggi untuk efisiensi anggaran. Ini adalah tabel traffic accident ya. Jadi dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, peaknya sendiri di tahun 2022 itu sekitar 32%. Kemudian kita lanjut di distribusi waktu kecelakaan. Yang tadi saya sebutkan jam sibuk, konsentrasi kecelakaan tertinggi terjadi pada jam 7 tadi ya, dan pulang kantor sekitar jam 6 sampai jam 8 atau 1 jam. Volume lalu lintas yang mencapai kapasitas jenuh. Memang kita tadi di segmen 4, tadi memang benar-benar riwah ya, bilang ini sangat kredit lah. Kemudian korelasi kecepatan sendiri pada waktu pelanggan peaknya terdapat peningkatan fatalitas yang berkorelasi dengan perilaku pengemudi yang cenderung memacu kendaraan di atas ambang batas kecepatan. Kemudian fasibilitas malam. Analisis menunjukkan titik rawan pada pukul 7 malam ya sampai 21 jam 9 malam yang dipengaruhi oleh transisi pencahayaan yang kurang reflektor pada beberapa segmen kritis di Jalan Ahmad Yani. Analisis faktor penyebab kecelakaan. Di mana ini antara lain adalah yang pertama faktor manusia sendiri, penyebab utamanya meliputi pelanggaran batas kecepatan dan kelalaian pengemudi dalam menjaga jarak aman antara kendaraan. Kemudian yang kedua ada faktor jalan, kondisi infrastruktur yang kurang layak seperti permukaan yang tidak rata dari segmen serta marka jalan yang mulai pudar menghambat fasilitas. Kemudian yang ketiga faktor lingkungan di mana intensitas curah hujan tinggi di wilayah Batam ini memang spot-spot itu sering terjadi di sini karena pulau ya. Jadi pulau ini ketika ada mendung, ada ini di sini musimnya tidak
tidak bisa kita pegang musim panas atau musim tahu-tahu hujan gitu ya. Sehingga menyebabkan jalan jadi licin terutama pada area dengan drainase yang kurang optimal. Untuk yang kami survei sendiri untuk jalan Ahmad Yani memang sebenarnya untuk drainasenya sendiri sebenarnya sudah layak, cuma ketika hujan datang memang terlalu licin ya, sehingga hanya sedikit menggenang tapi mengakibatkan ini ya banyak tergelincir, resiko tergelincir dan resiko-resiko uh, yang dapat mengakibatkan suatu. Kemudian kita lanjut di klasifikasi tingkat seriusan atau TKS dan AI. Analisis kerugian yang bersifat data beban jiwa dan materi dalam perhitungan work sama. Kemudian lokasi kritis, konsentrasi rasa terbunyi teridentifikasi di depan Indoor Margo ya dan RSC Silvi rumah sakit ya di rumah sakit Silvi. Kemudian hasil obatnya bebas penanganan ditemukan oleh skor TKS akhir berdasarkan pembuatan. Contohnya ini tabel ini adalah kilometer 12 ya 12.400 depan Indoor Margo ini jumlah kecelakaannya adalah 14 dari data yang saya dapatkan di beberapa waktu terakhir ini. MDLBLN-nya 25/7, kerugian materinya di 45.500.000, nilainya 142, kualifikasi PKS-nya sangat tinggi. Ya, kemudian sama di area rumah sakit ini sangat tinggi sekali, sama. Cuman dia di bawahnya di jumlah kejadian itu 11 ya. Nilainya 108, kerugian materinya 32 juta ya. Kemudian yang tertinggi untuk kilometer 11.800 itu di Subang Media sebanyak 8, kerugiannya 18.200.000, nilainya 4 ini termasuk tinggi. Tapi lebih baik dari Indomarko dan area rumah sakit di Silvi. Ini adalah tabel yang kami dapatkan untuk lampirkan ya. Jadi sehingga jumlah-jumlah kejadian ini memang menjadi nilai untuk kita menjadikan rekomendasi ini. Kemudian di bab 4, kesimpulan dan saran. Jadi kami menyimpulkan bahwa di titik rawan berdasarkan analisis AHEC 2020 sampai 2025 lokasi kritis dilampirkan kecelakaan tertinggi dan teridentifikasi di area depan Indomaret dan memang itu sangat tinggi sekali pada koridor Jalan Ahmad Yani ini sangat tinggi, memang perlu mitigasi yang jelas sehingga di area-area rawan itu bisa minimalisir kecelakaan. Untuk rekomendasinya sendiri adalah penerapan jika masih dari ETLE Electronic Traffic Law Enforcement di titik rawan untuk pengawasan perilaku pengemudi selama 24 jam. Jadi tabel-tabel ini ada ini gambar yang saya tampilkan itu adalah memang di Batam ini banyak sekali ya kamera pengawas di setiap perempatan lampu merah itu nih electronic traffic ya. Tapi di area-area rawan tadi memang nggak ada. Area-area jalur besar ini yang kebanyakan ada. Karena di semua lintasan di area Jalan Ahmad Yani itu ya perilaku pengemudi selama 24 jam ini banyak pelanggaran, sehingga itu untuk menekan karena dengan electronic traffic ini bisa menilang seseorang ketika berperilaku kendaraan yang memang melanggar dari aturan lalu lintas. Sehingga untuk selanjutnya rekomendasinya lagi adalah edukasi perbaikan marga jalan, diantaranya saran serta peningkatan visibilitas rambu. Jadi rambu ini biar dipahami. Rambu sendiri dipahami dari apa? Dari edukasi dari pihak yang berwenang atau pihak yang terkait untuk menjelaskan ini kepada masyarakat. Didukung dengan program edukasi keselamatan yang berkendara bagi masyarakat Indonesia. Jadi target capaiannya di 2026 adalah mereduksi tingkat kecelakaan lebih dari 25%. Kemudian kepatuhan marga jalan lebih dari 80%. Kemudian otomatis tilang ya, via elektronik tadi 100%. Ya, perlu ditambahkan lagi kamera-kamera pengawas untuk meredus antara pengguna jalan yang memang tidak sesuai dengan aturan. Nah, semua ini untuk referensinya kami dapat dari yang pertama Perhimpunan Lalu Lintas Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Putusan Jaikut Jenderal Perhubungan Darat nomor SK 930/401 dari DRJD 2009. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan tata jalan. Kemudian ada Manual Lalu Lintas Jalan Indonesia KCI 1997 dari Presiden dan Bina Marga. Kemudian analisis Flexos Jalan Studi Infrastruktur Jalan Nasional. Kemudian data Satlantas Polres Barelang 2023-2025 statistik jalan ruas jalan Ahmad Yani. Terima kasih. Akhir kata dari presentasi kami memang tidak ini ya belum sempurna. Mohon Ibu masukannya sehingga yang kami presentasikan bisa berguna untuk teman-teman baca sendiri. Akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.